Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cantik Indonesia. Perkenalkan, saya Poppy Zafira. Saya akan memoderatorin seminar online berjudul Tetap Glowing Saat Social Distancing. Seminar online ini diselenggarakan oleh UFO Skincare, skincare halal asli Jogja pertama yang dibuat khusus untuk wanita produktif seperti Anda. Sebelum kita mulai bersama untuk seminar online pada sore hari ini, saya akan membacakan edifikasi dari pengisi kita, yaitu Dr. Yulia Siska. Beliau adalah ibu dari 3 orang putra dan omah dari seorang cucu. Berlatar belakang seorang dokter, beliau adalah dokter konsultan anti-aging yang berasal dari Bekasi. Memulai bisnis kecantikan 7 tahun yang lalu karena ketertarikannya dengan suatu gadget kecantikan yang mampu meremajakan wajah tanpa rasa sakit, yaitu Galvanic Spa. Langsung saja kita sambut beliau, Dr. Yulia Siska. Oke, selamat siang semuanya. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda di channel ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Yulia Siska, praktisi, konsultan, dan brand representatif dari sebuah perusahaan global yang bergerak di bidang anti-aging. Saya sangat bersyukur sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Anda semua melalui channel ini. Tema yang akan kita ambil hari ini adalah glowing di saat social distancing. Saya sangat mengerti sekali teman-teman dengan kondisi yang seperti ini. Banyak orang yang diharuskan untuk stay at home atau bekerja dari dalam rumah. Tapi saya juga sangat mengerti bahwa banyak orang-orang yang harus tetap bekerja di luar rumah sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tapi apapun itu, saya berdoa teman-teman, ya, semoga kita selalu terlindungi oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan bangsa Indonesia bisa melalui masalah ini. Oke, teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya, ya. Antara lain adalah bagaimana pengalaman saya sebagai seorang dokter di bidang skincare, ya. Oke, teman-teman, sebelum saya mendalami dunia anti-aging, ya, saya adalah seorang dokter yang bergerak dalam bidang estetika. Dan kita tahu estetika itu merupakan bagian dari anti-aging, di mana ya permasalahan estetika ini biasanya menjadi masalah yang sangat krusial sekali, terutama bagi kaum hawa. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan penampilan, dengan percaya diri, dengan kecantikan, ya, betul atau betul, ya. Dan tentunya sebagai pengalaman saya sebagai seorang dokter skincare, ya, dan sampai saat ini saya pun masih bergelut dengan skincare, ya. Banyak sekali keinginan-keinginan dari mereka atau para pasien atau customer yang menginginkan wajah mereka cantik dengan cara yang cepat, ya. Apakah banyak ini ditawarkan dari klinik-klinik? Tentu iya, ya, karena ini merupakan salah satu proses yang bisa Anda dapatkan di dalam klinik-klinik tersebut, ya. Begitupun juga dengan saya meracik-racik obat, dan pada saat itu saya punya beberapa jenis item racikan yang saya buat sendiri, ya, yang alhamdulillah pada saat itu juga sudah menggunakan badan POM-nya, ya. Tapi apa pengalaman saya adalah saya mendapatkan bahwa banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya hanya menggunakan produknya saja tanpa kontrol lebih lanjut, ya. Begitupun tindakan-tindakan yang dilakukan teman-teman, kebanyakan mereka tidak sampai tuntas untuk melakukan tindakan, dan dia tidak dibarengi dengan perawatan yang rutin di dalam rumah, ya. Jadi kendala-kendala yang pada saat itu saya alami adalah banyak beberapa efek rebound fenomen yang terjadi ketika menggunakan produk-produk dalam jangka panjang, ya, karena tidak adanya konsultasi yang bertahap yang dilakukan oleh para customer atau pasien, ya. Kemudian bagaimana menghadapi atau menanggapi tren cantik yang pada saat ini, ya. Ini loh teman-teman, ya, yang sangat menarik sekali bahwa pada saat ini orang-orang itu ingin terlihat cantik, ya. Pasti itu adalah impian setiap wanita, betul atau betul, ya. Tapi kenyataannya tidak dibarengi dengan edukasi yang tepat,
ya, dalam penggunaan produk maupun dalam tindakan, ya. Kemudian apa sih berapa banyak faktor-faktor pemutih yang akhirnya akan mempengaruhi kulit kita? Oh, banyak sekali teman-teman, ya. Kandungan kosmetika yang banyak pada saat ini beredar itu banyak kandungan-kandungan yang sangat berbahaya sekali untuk ke kulit kita. Banyak kandungan-kandungan yang antara lain mengandung hidrokinon, teman-teman, ya. Biasanya kalau Anda mendapatkan produk-produk yang seperti ini, warnanya lagi bukan natural warnanya, tapi sudah ada campuran zat pewarna, ya. Dan biasanya sudah diberikan pewangi untuk menutupi bau yang begitu menyengat dari produk-produk tersebut, ya. Biasanya warnanya juga berwarna-warni, ada kuning, ada hijau, ada merah jambu, ya, bahkan ada yang hitam, ya. Nah, ini merupakan jenis zat pemutih yang paling sering digunakan untuk pengobatan, terutama untuk pengobatan pigmentasi, ya. Tapi biasanya, ya, bukan hanya sekedar pigmentasi, biasanya orang-orang yang pengen mukanya putih kinclong pun juga diberikan ini. Padahal kita tahu, ya, ini untuk pengobatan khusus pigmentasi. Artinya apa? Artinya area-area yang digunakan untuk area yang memang terlalu banyak menampakkan kehitaman di wajahnya. Nah, kosmetik ini teman-teman banyak digunakan tapi juga berdampak untuk jangka panjang. Yang kedua yang sering kita temui adalah merek-merek atau jenis-jenis krim-krim yang mengandung merkuri, ya. Dan kita tahu teman-teman, sediaan bahan pemutih ini, ya, ini berpotensi sekali untuk memberikan warna putih kinclong, bahkan cenderung kulit kita itu nantinya tidak memiliki pori-pori, ya. Nah, merkuri ini teman-teman, ya, secara WHO ini sangat dilarang teman-teman, ya, sangat dilarang sekali karena ini sangat berbahaya, bahkan bisa menimbulkan efek keganasan pada kulit, ya. Kemudian tren putih juga banyak dilakukan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan di klinik-klinik, ya. Apakah saya melarang tindakan-tindakan tersebut? Tidak, teman-teman, karena ini merupakan sebuah perkembangan dari sebuah teknologi. Tapi yang perlu Anda pahami adalah bahwa semua tindakan yang dilakukan di klinik-klinik kecantikan harus dibarengi dengan perawatan di dalam rumah yang sesuai dengan usia Anda, sesuai dengan jenis kulit Anda, ya, dan Anda harus melakukannya dengan rutinitas yang tepat, ya. Oke. Nah, teman-teman, banyak sekali efek sampingnya, terutama merkuri ini dia bersifat korosif, bahkan cenderung ketika digunakan ini bisa menyebabkan alergi, ya, atau kemerahan, teman-teman, ya, yang ini sangat merugikan sekali untuk penggunanya, ya. Untuk penggunanya ini sangat dirugikan sekali, gitu, ya. Kemudian juga dia bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang di kemudian hari, teman-teman. Seperti apa? Seperti penyakit ginjal, hati, ya, bahkan juga keganasan, ya. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan, faktor-faktor apa yang menyebabkan banyak sekali kerusakan kulit atau penuaan dini? Nah, teman-teman, ini sering kita temui, teman-teman, ya, bahwa kita melihat bahwa orang itu terlihat lebih tua dari usianya. Siapa yang ingin terlihat tua sebelum usianya? Ya, tentu nggak mau, ya. Saya pun juga, walaupun saya sudah punya cucu satu, teman-teman, tapi saya ingin terlihat lebih muda dan awet muda tentunya, ya. Oke, kita akan berbicara tentang penyebab, ya, faktor-faktor yang bisa menyebabkan penuaan dini, ya. Antara lain apa sih? Nah, ini ada faktor eksternal dan ada faktor internal, ya. Faktor internal itu biasa dari dalam tubuh kita dan eksternal yang dari luar. Contohnya seperti apa sih? Yang dari eksternal itu contohnya adalah sinar matahari, teman-teman, ya. Jadi pemicu dari problem, ya, masalah kulit itu biasanya karena paparan atau pajanan matahari yang terlalu lama tanpa adanya perlindungan, ya. Nah, ini biasanya banyak menyebabkan perubahan warna pada kulit kita, ya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan aktivitas dari melanin kita tinggi, teman-teman, ya, dan juga bisa menyebabkan produktivitas dari kelenjar-kelenjar kita menjadi lebih aktif.
Kalau Anda tidak menjaga kebersihannya, maka ini bisa menyebabkan masalah-masalah seperti jerawat, beruntusan, dan lain-lain ya. Kemudian kita juga mengenal adanya produk-produk kosmetika yang sering digunakan ya. Kosmetika yang bersifatnya apa? Bersifatnya adalah fototoksik. Apa artinya? Artinya adalah ketika Anda gunakan ini sangat rentan sekali dengan pencahayaan ya. Kalau Anda pakai dan ketika Anda terkena sinar ya, cahaya, maka itu bisa menimbulkan reaksi pada kulit Anda ya. Bisa jadi ini merupakan faktor pencetusnya dari pigmentasi ya. Ini juga ada di dalam kandungan seperti merkuri dan hidrokinon ya. Kemudian juga tadi saya katakan pajanan matahari yang terlalu lama. Nah, ini yang bisa menyebabkan kerusakan di permukaan kulit kita. Oke, kemudian ada faktor internal teman-teman ya. Faktor internal ini antara lain adalah genetika. Ini terdapat kurang lebih sekitar 20-70% beberapa anggota keluarga ini karena pengaruh genetika. Jadi mungkin banyak ya kita pernah mendengar bahwa ya saya keturunannya nih pigmentasi gitu ya. Mungkin Anda sering mendengar ya. Dan ini memang sekarang ini banyak terjadi teman-teman ya. Faktor genetika ini mempengaruhi pewarnaan pada kulit Anda. Oke. Kemudian faktor lainnya adalah faktor hormonal ya. Mungkin Anda pernah berpikir bahwa pada saat itu, oh iya saya waktu itu hamil, saya flek, kemudian selesai hamil flek saya hilang. Bisa juga teman-teman karena faktor kehamilan atau faktor kontrasepsi teman-teman. Ini juga banyak dikeluhkan karena ketika dia pakai kontrasepsi tertentu dia akan merangsang produksi melanin yang berlebih, dan karena fungsi kulitnya sudah mulai menurun, maka melanin yang dihasilkan akan terekspresi ke permukaan kulit dan dia akan sangat sulit sekali untuk dirilis kembali ya. Kemudian juga faktor-faktor atau obat-obatan yang kita konsumsi ya. Dan ada faktor yang lain teman-teman ya, yang namanya faktor idiopatik. Itu adalah faktor-faktor yang tidak kita ketahui penyebabnya. Dan ada satu lagi teman-teman, yaitu faktor stres teman-teman. Nah, kadang-kadang faktor stres inilah yang akan menjadi penyulit dari sebuah penyembuhan atau perawatan dari sebuah masalah-masalah kulit ya. Kemudian ada yang bertanya ya, penyakit-penyakitnya apa aja sih, atau tanda-tanda penuaan itu apa aja gitu ya yang biasanya terjadi. Saya mengkategorikan bahwa permasalahan-permasalahan kulit itu teman-teman ya, secara gampangnya Anda akan bisa lihat 4 hal ya yang bisa teman-teman temui. Tapi sebelumnya saya ingin teman-teman tahu bagaimana sih kulit yang sehat ya. Kulit yang sehat itu adalah kulit yang lembab, lembut, dan kenyal. Kalau Anda pegang, kulitnya juga masih kenyal dan lembut ya. Kemudian memiliki fleksibilitas, elastis, dan kekencangan dan juga kekenyalan. Tidak harus kencang teman-teman. Kalau Anda disuntik botox, Anda biasa kencang tapi tidak kenyal ya. Kalau Anda kenyal dan kencang, mau enggak ya. Kemudian terlihat bersih dengan warna kulit yang rata, bebas dari semua kotoran ya, dan kelebihan minyak teman-teman. Jadi harus ada controllingnya. Kemudian satu hal nih ya, memiliki pori-pori ya, yang kecil tidak terlalu besar, itu harus ada karena ini merupakan salah satu fungsi dari kulit itu adalah melalui pori-porinya ya. Kemudian mempertahankan sirkulasi yang baik ya, mempertahankan pH level yang sedikit acid. Jadi kulit kita ini pH levelnya itu sedikit acid teman-teman ya, lebih ke arah asam ya. Supaya apa? Supaya nanti bakteri nggak mudah untuk bertumbuh ya. Kemudian membutuhkan proteksi dan perawatan kulit harian yang tepat, juga perawatan mingguan yang tepat untuk Anda ya. Ini ciri-ciri kulit yang sehat ya. Dan yang perlu Anda tahu bahwa hampir 75% kasus-kasus dari kulit atau penuaan dini diakibatkan karena masalah hidrasi kulit teman-teman ya. Jadi ketika Anda nanti melakukan perawatan atau pengobatan terhadap masalah kulit Anda, yang dilakukan pertama kali adalah membalancing ya, antara minyak dan oilnya ya, mengembalikan kembali
kembali hidrasi dari kulit Anda ya, karena kita tahu bahwa 80% organ kita termasuk kulit kita itu adalah air komposisinya ya. Oke, kita akan bagi seperti tadi saya katakan ya, ada 4 permasalahan tanda-tanda penuaan yang akan terlihat ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Nah, tanda-tanda penuaan yang bisa Anda lihat teman-teman ya, itu biasanya adalah kerutan ya, kemudian pori-pori yang tersumbat atau beruntusan atau jerawatan, kemudian diskolorasi atau ketidakrataan warna ya, kusam, teksturnya kasar. Nah ya, ini akan tampak terlihat teman-teman ya. Di saat usia Anda bertambah, maka permasalahan-permasalahan ini mungkin akan terjadi teman-teman, yang tadi saya sebutkan ya. Tanda-tanda penuaannya seperti mungkin mulai timbulnya hiperpigmentasi, kulit Anda mulai kendur, mulai ada kerutan, kantung mata sudah mulai tampak, kerutan area mata sudah terlihat karena kita sering mengedip ya teman-teman ya. Kemudian kulit Anda kering, kasar, kusam, beruntusan ya, dan mulai timbul yang namanya jerawat ya, yang mana masalah Anda pada saat ini ya. Dan tentunya teman-teman, semuanya ini adalah masalah-masalah yang mungkin sekali akan kita hadapi ya, sesuai dengan bertambahnya usia. Dan biasanya masalah-masalah ini akan mulai muncul di usia 20 sampai 30 tahunan. Ini masalah-masalah yang sangat krusial yang akan sering Anda temui di usia-usia produktif. Jika penanganan yang tidak tepat ya, maka ini akan menimbulkan sebuah investasi yang lebih complicated di kemudian hari. Jadi nggak heran teman-teman kalau pada saat ini saya sering menemukan orang-orang yang berusia 30, 40 tahun, 50 tahun itu banyak sekali mengalami masalah. Bukan hanya 1 tapi 2, 3 ya, yang sudah mulai complicated ya. Mereka hanya mengatakan bahwa saya pernah lo kinclong, saya pernah lo putih gitu ya. Nah inilah teman-teman, pentingnya kita mengetahui edukasi tentang sebuah perawatan skincare dan tindakan yang akan dilakukan hari ini, besok, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan sepanjang hidup kita. Karena kita ingin terlihat kulit kita sehat, kulit kita kenyal, kulit kita bersih, cerah, itu kan sepanjang masa. Betul? Setuju ya? Oke. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali produk-produk skincare yang berbahaya. Betul teman-teman ya, produk-produk yang berbahaya di luar sana banyak sekali. Makanya hati-hati teman-teman dalam pemilihan. Bukan hanya katanya cantik, bukan hanya katanya Anda bisa cantik, kinclong, dan mukanya seperti orang kulit Korea. No teman-teman ya, karena faktor penentu dari warna kulit kita itu sudah ditentukan teman-teman, dan biasanya ras kita pun juga akan menentukan. Kalau di Indonesia warna kulit kita itu adalah warnanya coklat ya, coklat atau kuning langsat teman-teman. Kita nggak bisa seperti kulit orang-orang Korea teman-teman ya. Kalau ada pun yang mau, itu sangat berbahaya sekali karena Anda harus mematikan pigmen melanin Anda, yang justru melanin itulah pelindung dari kulit kita teman-teman ya. Oke, kemudian ya, skincare yang berbahaya tadi sudah ya, dan kemudian bagaimana cara kita bisa merawat kulit kita teman-teman. Dengan semakin tingginya teknologi yang ada pada saat ini, Anda akan sangat mudah sekali menemukan perawatan-perawatan yang ditawarkan dari klinik-klinik kecantikan atau skincare atau salon-salon atau apapun yang ada di luar sana teman-teman ya. Banyak sekali tindakan-tindakan yang bisa membantu Anda untuk melakukan perawatan teman-teman ya. Kita juga mengenal yang namanya spa ya. Kalau dulu spa itu menggunakan kekuatan air ya. Kalau sekarang dengan bergesernya sebuah perubahan, maka spa itu digunakan untuk perawatan kecantikan, juga perawatan tubuh ya. Nah,
teknologi-teknologi ini bisa Anda gunakan teman-teman ya, dan tentunya Anda harus mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk Anda bisa mendapatkan perawatan-perawatan seperti ini ya. Dan perawatan-perawatan apa saja yang bisa Anda dapatkan di sana ya? Mungkin Anda bisa mendapatkan perawatan seperti mikrodermabrasi, misalnya ada yang pernah dengar mikrodermabrasi ya, dimana kulit Anda bisa dikelupas dengan kristal tertentu atau dengan butiran tertentu untuk mengangkat kulit yang mati ya. Kemudian juga Anda mungkin mengenal yang namanya laser atau IPL ya. Semua tindakan-tindakan itu apakah boleh dilakukan? Silahkan teman-teman. Ini merupakan salah satu tindakan dengan teknologi yang bisa dan hanya bisa dilakukan di sebuah klinik-klinik kecantikan dan yang mereka telah memiliki terapis yang memang sudah menjadi ahlinya teman-teman. Dan biasanya biaya yang dikeluarkannya pun juga tidak murah, biaya yang dikeluarkannya pun juga harus mahal ya teman-teman. Kemudian juga suntik botox ya, ada yang mengatakan sama saya, "Dok, boleh nggak saya suntik botok?" Monggo aja teman-teman ya, Anda boleh melakukan suntik botok ya. Anda mau tarik benang misalnya untuk pengencangan, monggo aja silahkan, karena ini adalah sebagai salah satu bentuk teknologi yang ada pada saat ini karena banyak permintaan hal yang seperti itu. Tapi kebanyakan mereka tidak diimbangi dengan perawatan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena masalah-masalah kulit, jika hanya Anda mengandalkan sebuah teknologi yang secara instan memberikan hasil ya, maka nggak akan bisa bertahan lama teman-teman ya. Justru itu makanya diperlukan tindakan yang sangat kontinu, persisten yang harus Anda lakukan. Dan ini bisa kita lakukan dengan bantuan skincare yang sesuai dan perawatan mingguan yang harus Anda lakukan di dalam rumah teman-teman untuk mendapatkan hasil yang sempurna ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bagaimana sih caranya kita bisa melakukan perawatan di dalam rumah ya, maupun nanti tindakan-tindakan apa yang bisa mensupport Anda ya untuk melakukan perawatan atas masalah-masalah kulit Anda. Ya, tentunya yang pertama adalah Anda harus menghilangkan faktor-faktor penyebabnya dulu teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering lupa teman-teman ya, karena tidak komprehensif. Orang datang misalnya ke klinik dengan masalah pigmentasi, yang diobatin cuma pigmentasi, tapi tidak dicari penyebabnya secara internal dan eksternal. Kalau dia diobati dengan pigmentasi misalnya, dia diobati dengan teknologi apapun, tapi faktor penyebab dari hiperpigmentasinya sendiri tidak ikut dicegah, maka ini akan berulang teman-teman ya. Makanya banyak sekali penyakit-penyakit kulit yang akhirnya kambuh di kemudian hari ya. Kita menyebutnya adalah penyakit kronis dan residitif ya, artinya dia bisa kambuh kembali. Makanya Anda harus tahu penyebabnya apa. Oh, saya terpapar nih matahari lebih lama, maka tidak ada jalan lain, Anda harus mengurangi paparannya ya, entah itu menggunakan sunblock, entah itu menggunakan topi, ataupun mungkin Anda menggunakan kacamata yang cukup sangat besar untuk membantu melindungi, menutup area yang kehitaman ya. Kemudian mungkin penyebabnya bisa kontrasepsi misalnya, ya Anda harus ganti kontrasepsinya ya. Ini untuk membantu Anda untuk apa? Untuk penyembuhan dan perawatan untuk ke kulitnya. Jadi yang seperti tadi saya katakan, ada faktor-faktor internal dan eksternal yang harus dibantu untuk dikurangi paparannya ya. Kemudian yang kedua, mencegah terhadap timbulnya atau bertambah beratnya serta kambuhnya dari apa yang sedang Anda lakukan. Misalnya kalau Anda mukanya berjerawat misalnya ya, kemudian Anda males ngerapihin, membersihkan wajahnya ya, kemudian kalau malam dari mana-mana langsung tidur ya, kebersihan dari tempat Anda tidak Anda jaga, melakukan perawatan atas masalah-masalah kulit Anda ya. Tentunya yang pertama adalah Anda harus menghilangkan faktor-faktor penyebabnya dulu teman-teman. Nah, ini yang kadang-kadang kita sering lupa teman-teman ya, karena tidak komprehensif. Orang datang misalnya ke klinik dengan masalah pigmentasi, yang diobatin cuma pigmentasi, tapi tidak dicari penyebabnya secara internal dan eksternal.
Kalau dia diobati dengan pigmentasi, misalnya dia diobati dengan teknologi apapun, tapi faktor penyebab dari hiperpigmentasinya sendiri tidak ikut dicegah, maka ini akan berulang teman-teman ya. Makanya banyak sekali penyakit-penyakit kulit yang akhirnya kambuh di kemudian hari ya. Kita menyebutnya adalah penyakit kronis dan residitif ya, artinya dia bisa kambuh kembali. Makanya Anda harus tahu penyebabnya apa. Oh, saya terpapar nih matahari lebih lama, maka tidak ada jalan lain, Anda harus mengurangi paparannya ya, entah itu menggunakan sunblock, entah itu menggunakan topi, ataupun mungkin Anda menggunakan kacamata yang cukup sangat besar untuk membantu melindungi, menutup area yang kehitaman ya. Kemudian mungkin penyebabnya bisa kontrasepsi misalnya, ya Anda harus ganti kontrasepsinya ya. Ini untuk membantu Anda untuk apa? Untuk penyembuhan dan perawatan untuk ke kulitnya. Jadi yang seperti tadi saya katakan, ada faktor-faktor internal dan eksternal yang harus dibantu untuk dikurangi paparannya ya. Kemudian yang kedua, mencegah terhadap timbulnya atau bertambah beratnya serta kambuhnya dari apa yang sedang Anda lakukan. Misalnya kalau Anda mukanya berjerawat misalnya ya, kemudian Anda males ngerapihin, membersihkan wajahnya ya, kemudian kalau malam dari mana-mana langsung tidur ya, kebersihan dari tempat Anda tidak Anda jaga. Artinya apa? Artinya sebaik apapun Anda memberikan perawatan ke kulit Anda, kalau hal itu tidak Anda cegah ya, atau Anda tidak merubah pola hidupnya, maka akan sangat sulit sekali, bahkan menjadi penyulit dalam masalah perawatan kulit atau penyembuhan kulit ya. Nah, kemudian juga teman-teman ya, kalau Anda tahu bahwa Anda orang yang sering stres misalnya, nah ini kadang-kadang teman-teman yang akan jadi penghambat ya untuk melakukan penyembuhan. Oke. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pemakaian kosmetik. Nah ya, kita sering mendengar ya, kalau UFO sering mengatakan 3S katanya. 3S itu apa? Sesuaikan dengan usia Anda, sesuaikan dengan jenis kulit Anda, dan pilihlah perawatan-perawatan skincare yang aman teman-teman, yang berbasic air ya. Nanti mungkin akan teman-teman bisa dapat penjelasannya setelah ini. Oke ya. Kemudian ya, apalagi yang perlu kita lakukan ya, treatmentnya. Anda harus rajin mencuci wajah Anda dengan bersih. Nah, masalah pembersihan wajah ini akan jadi sangat penting sekali teman-teman ya, karena inilah proses awal dari sebuah treatment atau perlakuan terhadap kulit Anda ya. Kemudian pastikan ya, pembersih kulit Anda itu adalah yang berbahan misalnya mengandung vitamin C yang stabil ya. Kebanyakan pembersih wajah yang ada di luar sana, vitamin C-nya tidak stabil teman-teman, bahkan cenderung korosif dan merusak kulitnya. Oke, kemudian gunakan krim ya, rangkaian penggunaan krim pagi ya, sunblock itu juga sangat penting sekali ya. Minimal pakailah sunblock 30 menit sebelum Anda terpapar sinar matahari, dan kalau perlu sebelum keluar lagi Anda gunakan lagi ya. Dan sebaiknya Anda menggunakan sunlight yang minimal SPF-nya adalah 15 SPF ya, karena ini membantu pajanannya kurang lebih sekitar 2-4 jam ke depan ya. Kemudian sebisa mungkin Anda hindari paparan secara langsung ya. Gimana nih dok, kalau saya tidak bisa menghindari secara langsung paparan matahari? Anda bisa menggunakan tadi topi yang lebar teman-teman ya. Kalau Anda mungkin menggunakan jilbab, Anda bisa pakai masker ya, sehingga menutupi wajah Anda langsung terpapar matahari, dan gunakan pakai kacamata ya. Kemudian kalau mungkin yang lagi nyetir pun juga sama teman-teman, kacamata Anda harus pakai. Karena apa? Karena nanti untuk membantu kontraksi mata ya, yang bisa menimbulkan banyak kerutan halus di sekitar mata Anda. Oke. Kemudian jangan lupa konsumsi makanan yang bernutrisi ya. Sayur dan buah jangan ketinggalan teman-teman. Nah, ini yang suka diremehkan ya. Pastikan makanan-makanan Anda adalah makanan-makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kalau jika Anda tidak atau sulit mendapatkan makanan-makanan segar, makanan-makanan yang bernutrisi, maka pastikan Anda minum yang namanya suplementasi yang berbasis nutrisi
ya. Itu teman-teman ya. Kemudian pastikan kalau setiap malam Anda tidur dalam kondisi wajah Anda bersih ya. Jangan males teman-teman. Kalau kita males kita nggak mungkin dapat hasil yang baik. Oke. Kemudian untuk pengobatan yang bisa Anda lakukan, tadi saya sudah katakan teman-teman ya, pengobatan topikal kalau memang sangat urgensi sekali ya, misalnya Anda punya jerawat yang parah atau pigmen yang terlalu hampir seluruh wajah, mungkin Anda perlu yang namanya menggunakan produk topikal yang direkomendasi oleh dokter ya. Kemudian produk-produk tersebut tentunya harus di bawah pengawasan dari seorang dokter ya. Biasanya akan mengandung produk-produk yang tadi ya, hidrokinon, steroid ya, asam retinoid ya, dan semua produk-produk itu tentunya tidak boleh digunakan jangka panjang ya. Itu sebabnya Anda harus konsultasi dengan dokter kalau menggunakan produk-produk yang seperti itu ya. Kemudian tentunya Anda harus juga imbangi dengan kesehatan Anda dan perawatan Anda di dalam rumah dan pemilihan produk skincare-nya. Ingat teman-teman, pengobatan yang dilakukan oleh dokter tadi karena masalah-masalah tertentu itu adalah obat. Sedangkan skincare yang kita lakukan adalah sebuah treatment atau perawatan kulit yang Anda lakukan jangka panjang ya. Kemudian tindakan, nah ini teman-teman saya akan menjabarkan sedikit tindakan ya. Kita mungkin mengenal yang namanya secara kimia adalah chemical peeling. Siapa yang di sini yang suka chemical peeling ya? Adalah mendorong lapisan sel agar mempercepat proses pengupasan kulit. Terutama ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang pigmen ya, pigmentasi atau yang pasca berjerawat misalnya, yang scar atau bolong-bolong. Nah ini bisa dilakukan ya. Tentunya perhatikan teman-teman ya, kadar dari zat kimia tersebut jika terlalu tinggi pun dia akan merusak kulit karena akan mengelupas kulit sehingga akan mempengaruhi penebalan dari permukaan kulitnya ya. Karena masalah tebal kulit ini juga akan mempengaruhi teman-teman ya masalah dari kulit tersebut ya. Kemudian secara mekanik kita tahu yang namanya tadi yang saya sebutkan mikrodermabrasi ya, dia merupakan eksfoliasi kulit dengan menggunakan diamond yang halus ya, butiran bisa diamond ya jenis-jenisnya ya yang bisa Anda lakukan. Itu pun juga mengangkat secara mekanik. Kemudian mungkin Anda pernah mendengar IPL ya, intense pulse light ya, dia untuk menghancurkan melanin menggunakan spektrum yang sangat luas ya teman-teman. Ini juga harus dibarengi dengan perawatan yang sangat cukup intens di dalam rumah. Nggak cukup Anda hanya melakukan ini walaupun 3-5 kali atau bahkan 10 kali di klinik pun, jika Anda tidak didampingi dengan perawatan yang tepat di dalam rumah dan mingguan Anda, maka ini tidak akan memberikan efek yang sangat baik ya. Kemudian laser juga ya, menggunakan panjang gelombang nih terutama untuk menghancurkan melanin teman-teman ya. Tapi melanin yang dihancurkan haruslah melanin yang hiperproduktifnya ya. Kalau dia nggak hiperproduktif ya buat apa Anda melakukan ini? Tentunya setelah melakukan ini Anda juga harus melakukan tindakan yang terbaik yang bisa Anda lakukan di dalam rumah. Oke. Nah teman-teman, problem-problem dari masalah kulit ini sebenarnya ya tidak bisa kita dapatkan secara instan teman-teman, tapi kita harus melakukannya secara kontinu ya, dari luar maupun dari dalam. Dan saat ini teman-teman ada yang bertanya sama saya, salah satunya adalah bisa nggak kita melakukan perawatan alternatif di luar dari klinik yang saat ini bisa kita lakukan di dalam rumah. Kabar baiknya itu ada teman-teman ya. Teman-teman, dunia teknologi pada saat ini memberikan sebuah harapan ya atas banyak permasalahan-permasalahan. Dan pada saat ini teman-teman ya ada sebuah lembaga atau sebuah perusahaan yang sedang mengembangkan ini ya, bekerja sama dengan sebuah life chain teknologi, di mana life chain ini merupakan sebuah lembaga yang meneliti khusus genetika, dan kita juga bekerja sama dengan Stanford University ya, di mana kolaborasi ini menghasilkan sebuah teknologi yang basicnya adalah genetika. Tadi Anda tahu ya, salah satu penyebab 20-70% teman-teman itu bisa terjadi karena faktor genetikanya ya. Genetikanya yang mulai hang, ibarat hang itu seperti kalau komputer kalau hang ya, yang harusnya dia bisa mempertahankan kulit atau membalancing melaninnya,
karena dia hang, akhirnya jadi nggak kebaca teman-teman ya, jadi loss gitu ya, melaninnya tetap keluar banyak dan nggak bisa dirilis. Nah, faktor-faktor genetika ini teman-teman ya akhirnya membuat pondasi bahwa penuaan itu ya teman-teman basicnya adalah genetika, bagaimana sebuah sel harus berekspresi, dan ternyata genetika ini juga bisa menua. Nah, setelah diteliti, genetika yang menua ini teman-teman bisa dikembalikan lagi menjadi genetika yang jauh lebih muda. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi sebuah transformasi dari sebuah organ ketika terjadi perubahan ekspresi genetika dari tua menjadi lebih muda. Nah, ini dikembangkan teman-teman, dan kita bisa dengan teknologi ini ya, sudah banyak sekali orang-orang yang terbantukan untuk bisa tampil jauh lebih muda dan merawat kulit ya, dan membantu masalah-masalah kulit yang ada di rumah ya. Dan kebetulan teman-teman, teknologi ini memang diciptakan untuk perawatan di rumah ya, bukan menggantikan teknologi yang ada di dalam klinik-klinik kecantikan atau salon-salon kecantikan, tapi teman-teman ya, perawatan yang bisa kita bawa ke dalam rumah, sehingga faktor utama dalam sebuah penyembuhan atau perawatan kulit adalah di mana Anda bisa secara konsisten dan komitmen untuk bisa melakukan perawatan yang tepat di dalam rumah dari segi skincare dan perawatan mingguannya. Nah, teman-teman, teknologi ini menciptakan juga alat-alat sama yang seperti Anda bisa lihat di klinik-klinik kecantikan ya, seperti misalnya galvanik yang bisa Anda temui di klinik-klinik kecantikan ya. Dan pada saat ini ya teman-teman, dengan adanya teknologi galvanik ini bisa dibuat dalam bentuk portable ya, dan saya biasa menggunakan ini untuk perawatan mingguan kulit saya teman-teman, untuk membantu memberikan nutrisi ke dalam kulit ya, sehingga bisa mempertahankan level acid dari kulit saya, untuk membantu pengencangan kulit, kelembapan juga kulit saya ya. Dan juga ada satu teknologi yang sudah dikembangkan ya, yang menggantikan proses pembersihan wajah tapi menggunakan sebuah teknologi yang namanya LumiSpa ya. LumiSpa ini adalah alat atau device yang bisa teman-teman pakai sebagai pembersihan sekaligus untuk merangsang kulit kita, menstabilkan kulit kita, dan membuat kulit menjadi lebih kenyal ya. Kebayang kalau Anda bisa melakukan sebuah treatment di rumah setiap hari, pagi dan malam, wajah Anda bersih, sekaligus Anda mendapatkan perawatan yang membuat wajah Anda tetap lebih kenyal, memberikan fungsi kulit menjadi lebih stabil. Nah, alat-alat ini yang bisa Anda support di dalam rumah, tapi lakukan dengan teratur ya. Mungkin setelah ini Anda akan melihat sebuah perawatan yang bisa Anda lakukan di dalam rumah dengan bantuan alat ini. Nah, terima kasih Dr. Yulia Siska sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat ya sahabat cantik Indonesia. Assalamualaikum sahabat cantik Indonesia. Perkenalkan, saya Poppy dan sebelah saya Nova. Ya, pada hari ini kita akan memperagakan personal care. Nah, personal care yang akan kita peragakan hari ini ada dua ya, sobat cantik. Jadi yang pertama, nanti Mbak Nova akan mempraktekkan personal care untuk yang masih muda-muda tentunya. Dan nanti saya akan mempraktekkan personal care untuk yang usia sudah ibu-ibu. Oke, kita langsung mulai saja Mbak Nova ya. Baik, Mbak Nova, pertama akan peragakan apa nih Mbak Nova? Untuk yang pertama nanti kita pakainya ini scrub oatmeal sama madu. Nah, Mbak Nova karena masih muda menggunakan scrub oatmeal dan madu. Nah, karena saya sudah ibu-ibu ya, sobat cantik, jadi saya menggunakan alat pembersih wajah LumiSpa. Wow, kita langsung peragakan saja Mbak Nova ya. Nah, sobat cantik Indonesia, kita mulai ya untuk personal care-nya. Silahkan Mbak Nova. Ya, yang pertama kita akan melakukan eksfoliasi alami menggunakan oatmeal dan madu. Madu ini bisa berfungsi untuk menyamarkan bekas jerawat, kemudian untuk mencegah penuaan dini, dan bisa juga untuk mencerahkan kulit. Nah, madu yang kita pakai dari Honeyfit. Tadi oatmeal dan juga madunya udah dicampur, kemudian langsung aja kita aplikasikan di wajah.
Gerakannya rotasi ya, emang ini scrubnya emang kadang agak berjatuhan gitu, tapi nggak apa-apa, tetap aja kita ini oleskan dikit-dikit pakai pijatan halus aja, soalnya ini dari oatmealnya itu sedikit agak kasar gitu teksturnya, jadi kita gerakan rotasinya pelan-pelan aja, ratakan ke seluruh wajah. Nah, setelah tadi kita melakukan eksfoliasi, dibasuh dengan air hangat, kemudian kita melakukan masker. Nih, masker yang mau saya gunakan itu dari tomat, kemudian dicampur dengan madu, serta ditambahkan dengan lemon atau jeruk nipis. Sahabat cantik Indonesia, untuk personal care yang kedua, saya akan memperagakan personal care untuk yang sudah ibu-ibu. Nah, di sini saya menggunakan sebuah alat bernama Agelock Lumi Spa. Banyak sekali ya fungsinya. Yang pertama, dia bisa untuk membersihkan pori-pori, terus kemudian juga dia bisa untuk menyegarkan, membuat kulit kita lebih halus dan tentunya lebih bersinar. Nah, langsung saja kita peragakan ya sahabat cantik Indonesia. Untuk yang pertama, di sini itu saya menggunakan facial wash. Nah, facial washnya ini yang saya gunakan untuk normal to kombinasi, karena memang kulit saya adalah kulit yang normal to kombinasi. Oke, saya coba. Saya langsung mencoba yang pertama. Saya tuangkan dulu ya sahabat cantik Indonesia. Kita oleskan ya, untuk facial washnya kita oleskan merata dulu di wajah. Nah, setelah dioleskan merata, kemudian saya akan menyemprotkan moisture mist ya. Moisture mist ini fungsinya untuk menambah kelembapan pada kulit wajah. Selanjutnya saya langsung pencet alat Lumi Spa ini, dan alatnya ini keren sekali ya. Ketika kita pencet, dia langsung berputar dan berputarnya itu berlawanan arah. Nah, ini itu dinamakan dengan gerakan micro oscillation technology. Jadi si Lumi Spa ini nanti dia akan mengangkat semua kotoran yang ada di wajah kita yang tidak terangkat hanya ketika kita menggunakan sabun cuci wajah biasa. Nah, ini saya ratakan dulu ya sahabat cantik Indonesia. Saya ratakan dulu ke seluruh wajah. Nah, sahabat cantik Indonesia, kita mulai dari yang paling bawah. Nih, biasanya bagi ibu-ibu semuanya ya, itu banyak sekali komedo yang ada di dagunya ibu-ibu ya. Nih, bisa agak lamain ya. Terus kemudian kita naikkan ke atas, kemudian kita masuk di sebelah sini nih, di bawah hidung. Nah, ini gerakannya sangat lembut ya sahabat cantik, jadi tidak sama sekali tidak sakit dan tidak membuat kulit kita trauma gitu. Berbeda dengan alat pencuci wajah di luar sana. Nah, ini juga ibu-ibu semuanya, ini biasanya juga di area hidung ya. Di area hidung ini banyak sekali komedo yang bersarang. Nah, ini saya juga agak lama ini di bagian hidung karena banyak banget komedo yang di sebelah sini ya. Oke, kita naik ke atas. Oke. Dan ini lamanya hanya selama 2 menit saja, jadi sangat efektif. Kita bisa menaruh alat ini di meja rias kita, bahkan di kamar mandi, karena alat ini tuh waterproof ya, jadi ketika kena air pun nggak masalah gitu. Ini sebelah sini banyak kerutan yang suka bergadang. Nah, ini yang suka stres juga biasanya akan menimbulkan banyak kerutan di wajah. Nah, sangat mudah ya sahabat cantik memperagakannya, dan ini bisa kita gunakan setiap hari, setiap pagi dan malam hari tentunya. Nah, ketika sudah berhenti, kita bisa lihat ya sahabat cantik, nih boleh dilihat untuk kotorannya. Wow, luar biasa ya, semua kotoran wajah saya terangkat, dan juga komedonya pun juga ikut terangkat juga. Salah satu kelebihan alat ini, jadi dia menggunakan gerakan ya micro oscillation technology, dan ketika kita uji cobakan pada sebutir telur itu, nah kita bisa lihat ya, telurnya tidak tercampur karena gerakannya sangat lembut. Nah, bisa dilihat ya sobat cantik Indonesia, tuh telurnya masih utuh permukaannya. Wow, luar biasa ya. Sobat cantik Indonesia, untuk personal care yang kedua saya akan menggunakan beauty gadget. Nah, ini bernama Agelock Galvanic Spa. Nah,
Oke, langsung aja ya, sahabat cantik Indonesia. Ini kenapa saya sebut sebagai beauty gadget? Karena gadget ini keren banget. Jadi gadgetnya ini tuh bisa membuat kulit kita cantik, cerah, dan tentunya lebih awet muda. Nah, untuk langkah pertama ya, sahabat cantik Indonesia, saya akan menggunakan ini ya, serum putih ya, serum putih. Serum ini fungsinya untuk detoksifikasi. Jadi bagi sahabat cantik Indonesia yang mungkin selama ini menggunakan skincare yang menggunakan bahan-bahan berbahaya, itu bisa detoksifikasi, bisa dikeluarkan dengan menggunakan serum putih ini. Nah, langkahnya mudah sekali. Jadi saya tuangkan serum putih di alat galvanic spa di sebelah sini ya. Dalam kondisi mati ya alatnya. Saya ratakan dulu seluruh wajah. Setelah rata, saya pencet untuk nomor yang kita mulai. Nah, ada bunyi bip ya, itu bertanda bahwa alatnya bekerja. Cantik. Jadi kita tarik ke atas ya, kita tarik ke atas dengan sedikit penekanan, kemudian turunnya meluncur. Nah, tidak ada penekanan. 3 kali, kemudian naik ya ke sebelah sini. Kemudian di bagian hidung ya, sahabat cantik, di sebelah sini biasanya juga banyak komedo, dan juga tentunya di sini kalau sahabat cantik ingin ya hidungnya tambah mancung, bisa dibanyakin sebelah sini nih biar lebih shaping. Nah, kemudian kita naik ke atas. Bukan sedikit ya, banyak lemak, artinya di sini pipinya cabi, itu kita bisa lebih banyakin untuk pemasangan di sebelah sini. Jadi kita agak tekan, kita agak tarik ke atas. Nah, sahabat cantik Indonesia, untuk yang kedua saya akan menggunakan serum biru. Nah, serum biru ini fungsinya untuk nutrisi. Jadi bagi sahabat cantik Indonesia yang sudah berusia 30 tahun ke atas, biasanya kita sudah ada namanya tanda-tanda penuaan, seperti kerutan di wajah, flek hitam, kulit kusam, dan juga tentunya ada beberapa bekas jerawat. Nah, saya langsung oleskan juga ya, langkahnya sama ya dengan yang tadi. Kita campurkan dulu kita tuangkan dulu di sebelah sini ya. Oke. Nah, kemudian kita semprotkan dulu ya napcanya untuk menambah kelembapan kulit wajah. Kemudian kita ratakan di seluruh wajah. Kemudian baru kita pencet. Kalau tadi yang serum putih angkanya 1, yang serum biru angkanya 2. Iya, oke, kita langsung oleskan ke wajah. Gerakannya sama dengan yang tadi ya, sahabat cantik. Kita angkat ke atas ya. Kita tarik ke atas, gerakan ke bawahnya meluncur. Selanjutnya kita akan menggunakan masker ya, masker lumpur. Nah, masker lumpur ini fungsinya ada banyak. Jadi yang pertama itu bisa untuk mencerahkan kulit wajah kita. Nah, yang kedua bisa untuk mengecilkan pori-pori ya, sahabat cantik Indonesia. Jadi bagi yang sahabat cantik pori-porinya itu besar, nah itu bisa dikecilkan dengan menggunakan masker lumpur, menghilangkan bekas jerawat, kemudian juga mengurangi flek hitam di wajah. Baik, saya akan langsung untuk mengoleskan di wajah. Nah, selain dari masker tomat, kemudian ada juga masker lumpur, kita juga ada masker lain nih dari buah-buahan. Ini ada pepaya. Pepaya ini bisa dikombinasikan sama madu, kemudian ada juga jeruk nipis. Dan masker ini berfungsi untuk menyamarkan noda hitam seperti flek tersebut. Kemudian kami juga ada masker lidah buaya untuk yang kulit kering, jadi untuk melembabkan. Nah, ini sekarang kita ada produk yang praktis banget dari Yufu Aloe Vera, mengandung 98 ekstrak lidah buaya, bisa untuk melembabkan serta mencerahkan kulit. Sahabat cantik Indonesia, untuk mendapatkan kulit yang glowing, cerah, dan awet muda, kita harus menggunakan skincare. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahapan skincare, kita akan sharing cara perawatan wajah yang tepat. Itu harus menggunakan prinsip 3S. Nah, S yang pertama itu adalah sesuai dengan jenis kulitnya. S yang kedua itu adalah sesuai dengan usianya. Dan S yang ketiga adalah say no to instant product. Sahabat cantik Indonesia, saat ini kita akan menggunakan produk ya, produk Yufu. Nah, di sini sudah ada beberapa produk. Dan kenapa kita menggunakan produk Yufu? Karena produk Yufu ini mempunyai banyak keunggulan. Jadi yang pertama, produk Yufu ini menggunakan bahan-bahan alami, kemudian juga sudah berpong, sudah halal, dan tentunya juga berbahan dasar air. Nah, untuk langkah yang pertama
di samping saya sudah ada Mbak Nova ya. Mbak Nova nanti akan memperagakan bagaimana cara mencuci wajah yang benar. Nah, di sini kita ada 3 facial wash ya. Di sini ada yang ini ya, ini untuk flek ya, untuk solusi flek. Kemudian yang di tengah ini untuk yang solusi akne. Nah, selanjutnya untuk brightening atau untuk mencerahkan. Nah, Mbak Nova sedang ada beberapa jerawat ya Mbak Nova ya di wajah. Mbak Nova bisa menggunakan facial wash yang untuk solusi akne. Baik, silahkan dipraktekkan Mbak Nova. Ya, pertama kita tuang facial washnya sebiji jagung aja. Ini, kemudian diberi air sedikit aja, lalu dibusakan di tangan. Betul. Setelah sudah ada buihnya berbusa, kemudian langsung diaplikasikan di wajah dengan gerakan rotasi. Memutar ya, memutar di bagian pipi ya. Kemudian di bagian hidung, Bagian bisa hidung gerakan agak yang digosok ya Mbak keluar Nova ya, ini. karena di bagian hidung biasanya banyak komedonya ya. Jadi di sini banyak komedo yang nipis, jadi kita agak sedikit menggosokkan ya Mbak Nova ya. Ya, kemudian di daerah dari sini juga gerakan rotasi. Kalau sudah nanti bisa langsung kembali ke dagu lagi, diulangi dari awal. Sahabat cantik Indonesia, sekarang kita akan mendemokan cara pemilihan facial wash yang tepat. Nah, facial wash yang tepat itu yang pertama itu busanya tidak terlalu banyak ya sahabat cantik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah pH-nya balance. Nah, di sini kita akan mendemokan bagaimana cara mengenali facial wash yang pH-nya balance. Di sini kami akan memperagakan cara mengecek kadar pH facial wash dalam suatu produk ya. Dan di sini kami menggunakan 3 sampel facial wash. Nah, untuk sampel yang pertama ya di A ini kami menggunakan sabun mandi. Karena mungkin ada beberapa sahabat cantik yang masih menggunakan sabun mandi ya untuk sabun wajah. Kemudian yang kedua, untuk yang B ini kami menggunakan facial wash yang merek pasaran, artinya yang mudah ditemui di luar sana. Nah, untuk yang C kami menggunakan UFO facial wash. Nah, yang saya pegang ini adalah pensil pH ya sahabat cantik. Pensil ini fungsinya untuk mengukur kadar pH dalam suatu produk. Baik, langsung saya mulai ya untuk mengujikan. Nah, ini untuk sabun mandi ya. Kemudian yang kedua adalah facial wash dari luar sana ya. Kemudian yang ketiga nih ya adalah UFO facial wash ya. Baik, nah kita bisa lihat bersama-sama ya sahabat cantik, yang sabun mandi itu pH-nya di angka 9. Nah, ini artinya adalah pH-nya basa. Kemudian untuk facial wash di luar sana kita lihat bersama-sama, ini pH-nya 8 ya sahabat cantik, artinya masih basah juga. Nah, kemudian untuk facial wash C itu kami menggunakan UFO facial wash. Nah, kita bisa lihat bersama-sama pH-nya adalah 5. Nah, artinya adalah UFO facial wash itu pH-nya balance. pH balance artinya adalah pH-nya sesuai dengan pH kulit wajah kita. Kemudian apa artinya ketika kita menggunakan facial wash yang pH-nya tidak sesuai dengan jenis kulit kita, atau di sini kita bisa lihat bersama itu pH-nya basah. Yang terjadi pada kulit wajah kita itu akan menjadi kering, sehingga ketika kulit wajah kering itu akan lebih mudah terjadi namanya penuaan. Sahabat cantik Indonesia, setelah kita menggunakan UFO facial wash, untuk tahapan selanjutnya skincare yang tepat itu adalah menggunakan Dark Spot Serum. Nah, Dark Spot Serum ini fungsinya untuk mengurangi flek hitam di wajah atau bintik hitam di wajah. Cara pengolahannya juga sangat mudah, dituangkan di jari kita ya, setetes aja atau 1 biji jagung, terus kemudian diratakan di bagian flek yang ada di wajah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menggunakan UFO aloe vera. Nah, UFO aloe vera ini manfaatnya juga banyak ya sahabat cantik. Jadi di sini selain untuk melembabkan, UFO aloe vera juga bisa untuk mencerahkan dan juga mengenyalkan karena ada kandungan vitamin C dan juga ada kandungan untuk memperkaya kolagen dalam kulit wajah kita. Nah, kemudian setelah menggunakan UFO aloe vera, langkah selanjutnya adalah menggunakan Nourishing Day Cream. Nah, Nourishing Day Cream ini tentunya fungsinya adalah untuk menutrisi kulit wajah kita, sahabat cantik. Setelah menggunakan UFO Nourishing Day, langkah selanjutnya, langkah yang terakhir ya, sahabat cantik, itu menggunakan
Sunrise. Nah, Sunrise ini tentunya manfaatnya adalah untuk melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar UV. Sahabat cantik Indonesia, untuk tahapan skincare di malam hari ya, tentunya setelah menggunakan facial wash, langkah selanjutnya itu adalah menggunakan dark spot serum, sahabat cantik. Nah, pemulasannya juga seperti yang tadi ya sudah kita sampaikan. Terus kemudian untuk tahapan yang kedua adalah menggunakan nourishing night cream. Nah, untuk nourishing night cream, cara pengolesannya itu diletakkan ke seluruh wajah, kemudian kita ambil dari pigmen yang paling cerah, kita ratakan ke seluruh wajah kita. Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tutorial tips untuk jilbab masker. Yang pertama, kita siapkan jilbab pasmina yang saya pakai ini. Kemudian ciput ninja, bisa gunakan warna yang gelap atau sesuai dengan jilbabnya. Kemudian yang pertama kita ambil sisi pendeknya. Kita ikat di belakang sini. Kemudian ini kan hanya satu lapis itu kan kelihatannya rawan, jadi kita ambil satu lapis lagi. Nah, di bagian sisi kanan dan kirinya kita bisa gunakan jarum pentul. Setelah jadi seperti ini, lalu ambil sisi yang panjangnya tadi, ini kita angkat ke atas. Nah, lalu kita ini paskan aja yang panjangnya di belakang, kemudian di area depannya supaya menutup dada. Dan yang terakhir, ini kalau dirasa sudah rapi, lalu bisa dipentul kanan kirinya supaya nanti tidak terbuka seperti ini. Nah, sudah jadi. Mudah kan teman-teman? Sekarang kita punya solusinya, jilbab plus masker ya. Konsepnya seperti ini. Langsung aja kita mulai tutorialnya. Di bagian ini langsung kita pakai aja. Kemudian maskernya kita pakai. Kita rapikan, kemudian maskernya ini bisa ditarik keluar. Sudah jadi.
untuk menjadi cantik, sehat, dan awet muda adalah idaman bagi setiap wanita. Dalam menjaga dan merawat kecantikan, seorang wanita harus menggunakan cara dan bahan yang aman dan sehat. Pastikan perawatan dan skincare yang dipakai memenuhi prinsip dan kaidah produk sehat, yaitu water based, pH balance, dan non-mercury, serta hidrokinon. UFO Skincare diformulasikan dengan bahan-bahan alami melalui penelitian serta proses fabrikasi yang berkualitas. Dipastikan aman karena telah mempunyai izin BPOM dan sertifikat halal MUI. UFO Skincare, solusi tepat untuk meremajakan wajah, kembali, serta mengatasi berbagai permasalahan kulit wajah. Terima kasih Sobat Cantik Indonesia. Sampai berjumpa di seminar online kecantikan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.